Satu dari 3 polisi yang hilang saat operasi penggerebekan terduga bandar sabu di Tumbang Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah ditemukan meninggal dunia di Sungai Katingan Minggu 5 Juli. 3 polisi gugur dalam peristiwa ini. Hampir sepekan, pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang terus berlangsung. Petugas masih berupaya memadamkan titik-titik api yang masih menyala di bagian tengah TPA. Pelatih Brasil Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak akan menyiapkan strategi khusus untuk meredam Erling Haaland. Ancelotti menegaskan Brasil akan fokus menghadapi permainan tim secara keseluruhan, bukan hanya satu pemain. Halo, selamat sore Indonesia. Disiarkan langsung dari studio Newsroom Menara Kompas TV. Inilah Kompas Petang. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Kita mulai informasi pertama, saudara. Proses pemadaman kebakaran di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang masih terus berlangsung. Petugas masih berupaya memadamkan titik-titik api yang menyala di bagian tengah TPA. Pantauan di lokasi menunjukkan api masih menyala di bagian tengah tumpukan sampah di TPA Jatiwaringin. Asap tebal juga terlihat mengepul dan membumbung dari sejumlah titik yang hingga kini masih menjadi fokus proses pemadaman. Untuk mempercepat penanganan, 2 unit helikopter waterbombing dan sejumlah alat berat dikerahkan. Pemerintah juga menyiapkan opsi modifikasi cuaca yang akan dilakukan apabila kondisi awan mendukung. Saat ini kebakaran di TPA Jatiwaringin di Kecamatan Mauk, Tangerang, Banten sudah memasuki hari ke-6. Petugas telah mengerahkan puluhan unit mobil pemadam hingga helikopter waterbombing untuk menjinakkan api. Namun kebakaran semakin luas mencapai lebih dari 15 hektar dari 33 hektar kawasan TPA Jatiwaringin. Kebakaran terus meluas akibat sampah yang mudah terbakar dan embusan angin kencang. Saudara, 2 perempuan buronan kasus dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 7,2 miliar rupiah akhirnya ditangkap. Kedua pelaku dibekuk di Cianjur dan juga Kota Tangerang setelah melarikan diri hampir 1 tahun. Perempuan berinisial ADM diringkus petugas unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri di kawasan perumahan di Cianjur, Jawa Barat, saudara. Saat diperiksa, ADM membeberkan tempat persembunyian terduga pelaku berinisial JAP di kawasan Tangerang. Petugas pun langsung menangkap JAP yang berada di rumahnya. Kedua terduga pelaku ini beraksi dengan modus membuat proposal peluncuran produk fiktif yang merugikan perusahaan tempat mereka bekerja hingga 7,2 miliar rupiah. Keduanya dinyatakan buron sejak hampir 1 tahun lalu. Jadi berawal dengan adanya permohonan bantuan dari Polres Metro Jakarta Barat dengan menyatakan surat perintah membawa saksi. Kemudian kami bersama-sama dengan Polres Metro Jakarta Barat melakukan penyelidikan, di mana hasil penyelidikan tersebut membuahkan hasil. Kami temukan saudari JAP ada di daerah Cianjur dan saudari ADM berada di daerah Tangerang Kota.
Saudara, 1 dari 3 polisi yang hilang saat operasi penggerebekan terduga bandar sabu di Tumbang Kalamei, Katingan, Kalimantan Tengah ditemukan meninggal dunia di Sungai Katingan Minggu 5 Juli. 3 polisi gugur dalam peristiwa ini. Akibat bentrok polisi dan keluarga terduga bandar sabu saat operasi penangkapan, 3 polisi yang berupaya menyelamatkan diri sempat dinyatakan hilang. Ketiganya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga polisi yang gugur ditemukan di 3 tempat yang berbeda. Aibtu Yudi Perdana Putra ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Sementara Bribtu Nopandri Ramadana serta Aibtu Sumarianto ditemukan di aliran Sungai Katingan. Polisi masih memburu terduga pelaku penyerangan serta bandar sabu yang kabur saat akan ditangkap. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul jam 9.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumarianto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, yaitu Sumarianto dan Nopandri dalam kondisi meninggal dunia, maka pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan debriefing dan operasi SAR dinyatakan selesai. Saudara, tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polres Brebes menangkap oknum polisi yang diduga melakukan penyekapan dan penganiayaan terhadap perempuan yang juga merupakan istri siri. Oknum polisi penganiaya istrinya ini, saudara, ditangkap Bitpropam Polda Jawa Tengah untuk pemeriksaan internal. Selain pemeriksaan kode etik oleh Bitpropam, proses pidana juga berjalan di Bareskrim Mabes Polri. Anggota Polres Tegal Kota yang berinisial N sudah dilakukan pengamanan, kemudian pemeriksaan dan sudah dilakukan penahanan. Terkait kalau Bitpropam terkait dengan kode etik, nah kemudian terkait dengan tindak pidananya, pelaporan ini dilaporkan di Bareskrim, sehingga tindak lanjut dari penyidikan nanti kita menunggu dari penyidik Bareskrim. Garis polisi kini membentang di rumah oknum polisi penganiaya istri siri di Desa Kalipucang, Kecamatan Jatibarang, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, saudara. Menurut warga, garis polisi dipasang sejak Jumat sore pasca penangkapan pelaku. Warga bilang penangkapan disaksikan Ketua RT dan Kepala Desa setempat. Masa nggak kaget? Berarti ditangkap itu Tahu-tahunya ada orang nyari begini gitu. hari apa ya Pak ditangkap? Malam Jumat. Kamis malam berarti ya? Berapa orang Pak yang nangkap? 6 ada orang. Berapa mobil Pak? 3 mobil. Lagi semalam jam 10. 10 malam baru pasang garis polisi. Ya. Ibu korban mengaku tidak menyangka anaknya menjadi korban penganiayaan oleh suaminya sendiri. Menurut ibu korban, selama ini anaknya menutupi penganiayaan yang dilakukan pelaku. Ibu korban menyebut saat menjenguk anaknya dari Cirebon ke Tegal, pelaku selalu menghindar dan tidak pernah bertemu keluarga. Puncaknya, orang tua dan keluarga ingin melaporkan kejadian anaknya di September 2025 usai penyiraman air keras, namun korban memohon jangan melaporkan karena diancam melakukan hal-hal yang lebih berat dari penyiraman air keras. Nyangka mas, anak kayak begini saya nggak mau ya mas. Seorang ibu anak begini nggak mau mas, saya tuh mas, ya Allah sakit hatinya mas. Mending badan ibu dipukuli, malah hati nggak bisa dikasih, sakit pisan mas. Kalau ini sampai kayak gini ya udah, saya tuh waktu ini di pelabuhan tuh mas, saya nggak ada yang lihat tuh mas, saya udah pengen pingsan mas.
Kuasa hukum korban menyebut aksi penganiayaan pelaku dilakukan selama kurang lebih 2 tahun. Pelaku melukai tubuh korban, mengintimidasi dan mengancam korban. Kuasa hukum pun meminta transparansi pengusutan kasus penganiayaan perempuan oleh oknum polisi ini. Diketok pakai gagang pistol atau lebih ke ancaman-ancaman mau disetrum segala macam sih. Banyak. Belum lagi harapan kami ya kasus ini setransparan mungkin biar publik juga tahu, tidak ada yang ditutup-tutupi. Jadi biar dan tidak akan terulang lagi khususnya untuk semua masyarakat dan anggota penegak hukum. Lebih lengkap soal penganiayaan perempuan yang juga merupakan istri siri pelaku yang merupakan anggota Polri di Tegal, Jawa Tengah. Kita bahas bersama penasihat ahli Kapolri, Arianto Sutadi. Pak Arianto, selamat petang. Mbak Cindy. Pak Arianto, bagaimana perkembangan kasus ini sebenarnya? Ya. Kasus ini kan sudah yang untuk kode etiknya sudah langsung ditangani oleh polisi setempat ya, oleh Propam Polda. Dan kemudian atas laporan daripada korban ditangani oleh Bareskrim untuk pidananya. Dan bagi saya ya, ini kasus ini memang sangat luar biasa ya. Itu sosok polisi, tapi menurut saya bukan polisi itu ya. Karena kalau polisi itu kan sebagai penegak hukum, pengayom masyarakat, tapi justru dia sama keluarganya sendiri tega berbuat begitu gitu. Melihat kepangkatnya Aibtu itu ya, dugaan saya tuh dia bertugas polisi lebih dari 10 tahun itu. Itu menunjukkan bahwa makin lama polisi berdinas itu belum tentu makin baik gitu. Saya yakin dia itu adalah polisi yang tidak baik yang sudah lama sekali tapi tidak pernah ketahuan gitu. Makanya itu dengan kejadian yang seperti ini kan kemarin kita melihat yang kejadian di Bandung aja udah begitu geramnya ya melihat begitu sadisnya. Nah sekarang di lingkungan polisi sendiri kayak gitu. Inilah memang tugas berat daripada polisi ya. Untuk membersihkan polisi itu dari oknum-oknum yang seperti ini memang tidak mudah ya, karena 460.000. Maka kuncinya adalah ini harus ditangani secara transparan ya, dan supaya diekspos saja apa yang telah dilakukan, kesalahannya ini dan sebagainya, dan kemudian tidak hanya etik saja. Dan kalau menurut hemat saya itu dari kode etik itu sendiri itu pelanggarannya banyak ya, karena di kode etik itu kan ada etika dalam penegakan hukum, etika dalam kemasyarakatan, etika pribadi, dan etika pada negara. Ini mengandung 3 unsur itu. Etika dalam kepribadian, etika dalam untuk yang berkaitan dengan lembaga, yaitu dia mencemarkan nama baik gitu. Itu ancamannya PTDH bisa itu. Apalagi dengan pidana. Pidana ini pasti lebih 3 tahun hukumannya. Makanya pantas dia itu untuk di PTDH. Jadi saya harapkan proses propam yang di Polda itu transparan dan cepat, tidak terlalu lama, jatuhkan PTDH, kemudian nanti dilanjutkan dengan proses pidananya. Oke, Pak Itu Arianto, kira-kira gambaran saya begitu. Pak Arianto, tapi kalau selama pemeriksaan pelaku mengakui semua perbuatan yang dilaporkan oleh istrinya sendiri itu? Ya kalau mengaku tidak mengaku, buktinya kan sudah ada. Tidak perlu mengaku dia. Kan kalau yang namanya pemeriksaan di dalam pidana maupun di kode etik itu intinya adalah perbuatan yang diduga dilakukan itu apakah terbukti apa tidak. Terbuktinya itu dari pengakuan yang bersangkutan, bisa pengakuan dari saksi dan bekas-bekas yang ada di situ. Nah untuk mengaku itu biasanya kan hanya untuk meringankan punishment ya, untuk meringankan hukuman yang diberikan pada dia. Dalam hal ini saya pikir walaupun dia mengaku pun saya kira tidak bisa diterima itu sehingga untuk meringankan perbuatannya itu ya. Jadi menurut saya kode etik bisa berjalan dengan cepat, dan saya sarankan juga ini sidang kode etik itu walaupun ketentuannya mungkin tertutup ya, kalau saya lebih baik dibuka saja biar masyarakat tahulah. Begitulah caranya polisi itu mengadili bawahannya yang kurang baik, cara-cara polisi memperbaiki internal polisi yang kurang baik itu supaya masyarakat diketahui. Selama ini kan polisi seakan-akan melindungi anggotanya yang melakukan tindakan kejahatan. Oke, berarti transparansi itu untuk membantah adanya impunitas. Tapi juga Pak Arianto, kalau misalnya Anda mendorong PTDH untuk dari segi etik, tapi kalau dari segi pidana, apa sanksi yang menurut Anda sepadan dengan apa yang sudah ia lakukan kepada istrinya selama 2 tahun? Itu berlapis-lapis ya.
penganiayaan yang direncanakan meliburkan berat, penyekapan, dan itu diulang-ulang. Kalau kejadiannya bukan hanya pasal penganiayaan satu pasal saja, tapi dilakukannya berapa kali itu, dilapis-lapis. Jadi penganiayaan berat direncanakan, penyekapan, dan kemudian kalau betul itu terbukti itu narkoba itu ya, itu bisa kena karena itu kan dia bukan menyalahgunakan narkoba kan, dia meracik sendiri, memaksakan, menyuruh orang kan, termasuk juga mengedarkan. Jadi bukan pengguna. Jadi jangan sampai nanti kalau narkobanya terungkap, dia hanya diungkap karena pengguna narkoba. Itu nggak fair namanya. Makanya yang lebih baik ya itu tadi. Ini diperiksa secara transparan lah. Seperti kita melihat kasus-kasus yang belakang ini kan. Kemarin terhadap itu yang di Bandung kan transparan itu. Jadi kita bisa tahu kan, oh ini kejadiannya ini. Oke, perlakuan yang sama dengan sipil. Gitu. Nah Pak Arianto, tapi kalau ada 2 pasal berlapis yang bisa dijerat atau disangkakan, artinya berarti ancaman pidananya bisa sampai berapa lama? Hitungan saya pasti lebih 3 tahun. Ukurannya ya, kalau untuk PTDA itu kan lebih 3 tahun itu, divonis 3 tahun. Gitu. Jadi kalau saya ini ukurannya lebih 3 tahun ini. Bahkan nanti kalau narkobanya masuk gitu, kalau dijumlahkan mungkin lebih daripada 5 tahun. Ya. Oke, nah itu untuk memastikan transparansi dan memastikan bahwa benar-benar tidak ada impunitas. Bagaimana seharusnya polisi melakukan menangani kasus ini, sekaligus juga agar tidak memicu trauma lagi untuk korbannya? Ya, saya sudah sarankan ya sejak kemarin sebelum ada desakan polisi untuk mempercepat transformasi. Karena kalau yang dulu-dulu itu polisi kan kalau ada kasus gitu kan dia etikanya itu kan tertutup gitu, kemudian hasilnya pun gak jelas. Nah ini untuk menutupi itu supaya polisi impunitas tadi yang disebutkan, impunitas termasuk tuduhan pada polisi yang selama ini kalau anggotanya salah kemudian dilindungi, itulah akibatnya sehingga polisi banyak yang melanggar gitu dan nggak kapok-kapok kan gitu kan, dan kemudian dilindungi apalagi pidananya nggak diikuti gitu. Nah ini saran saya. Ini polisi ini sudah sangat mencoreng sekali ya, betul. Menurut saya tidak bisa diampuni lah menurut saya. Tidak perlu lagi dipertahankan di dunia polisi. Patut untuk di PTDH gitu. Makanya itu prosesnya untuk kode etiknya terbuka, transparan, orang bisa melihat bagaimana apa yang dilakukan dan bagaimana pembuktiannya. Dan kemudian nanti dalam pidananya pun juga demikian, diikuti oleh publik. Selanjutnya apakah persidangan itu betul-betul transparan, adil, pihak korban dilindungi, atau kemudian polisinya masih yang seperti itu masih mau dipertahankan. Kalau menurut saya yang sudah seperti itu sulit untuk dipertahankan. Kasihan nanti yang lain-lain ya. Kita lihat 3 orang yang gugur di Kalimantan kemarin sampai meninggal gara-gara untuk tugas. Ini dirusak dengan ini kan. Kelakuan daripada orang yang tua sudah berdinas berapa tahun malah justru merusak nama polisi. Oke, berarti jerat maksimal untuk pidana maupun juga etik itu yang Anda dorong. Pak Arianto, terima kasih sudah berbagi bersama kami di Kompas Petang. Saya selalu Pak Arianto. Terima kasih. Selamat sore. Usai jeda di Kompas Petang, saudara, kami hadirkan informasi. Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya untuk mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara, memasuki musim libur sekolah dan libur akhir pekan, arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Minggu pagi padat. Untuk mengurai kemacetan, polisi memberlakukan sistem satu arah. Inilah kondisi arus lalu lintas di kawasan wisata Puncak Bogor pada libur panjang sekolah dan akhir pekan. Tingginya volume kendaraan menyebabkan kepadatan selepas keluar pintu gate tol Ciawi menuju Simpang Gadok ke arah Puncak. Untuk mengurai kepadatan kendaraan, Satlantas Polres Bogor memberlakukan sistem one way arah atas yang dilakukan secara situasional. Dari data sementara, jumlah kendaraan yang memasuki kawasan wisata Puncak pada libur kali ini mencapai 26.300 kendaraan. Libur panjang sekolah juga membuat arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten dipadati ratusan kendaraan yang hendak menyeberang ke Pulau Sumatera ataupun sebaliknya.
Di sejumlah dermaga terlihat antrean kendaraan yang akan naik kapal untuk menyeberang dari Merak menuju Pelabuhan Bakauheni Lampung mengisi libur panjang bersama keluarga. Selain itu, ramainya arus kendaraan di pelabuhan juga menyusul adanya diskon tarif 21% dari pihak ASDP Merak selama musim libur sekolah dari 6 Juni sampai 5 Juli 2026. Kondisi ini membuat Pelabuhan Merak lebih ramai dari biasanya. Hari panjang sekali Pak, nggak biasanya hari ini macet dan juga padat sekali hari ini. Biasanya sih katanya teman nggak ada rame, kalau hari ini malah rame jadinya. Ini Bapak bersama keluarga gitu? Iya, bersama keluarga Pak. Sorotan selanjutnya, Saudara, Roy Suryo kembali mengajukan permohonan pra-peradilan untuk kedua kalinya untuk mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Langkah hukum ini dinilai oleh Ketum Militan Gibran Nusantara sebagai taktik mengulur waktu dan memanfaatkan celah hukum baru untuk mengintip strategi jaksa. Oleh Universitas Gadjah Mada, ijazah itu asli oleh dokter. Tidak pernah. Ova. Tidak ada kata-kata kurang update. asli, Bang. Makanya coba buka. Tidak ada kata-kata asli, Bang. Ya, yang Tidak terakhir ada. Aduh. dari Ibu Ini Ova mengulang-ulangi. di dalam monolognya. Kaset rusak. Membidik keabsahan status tersangka pada 7 November lalu, Roy Suryo kembali mengajukan pra-peradilan kedua terkait kasus dugaan fitnah ijazah Jokowi. Pihak Roy Suryo menilai penerapan pasal 32 dan pasal 35 Undang-Undang ITE oleh penyidik cacat substansi. Dakwaan tersebut dianggap sama sekali tidak nyambung dengan tindakan yang dituduhkan. Kita mengulur waktu. Jangan-jangan bukan kita yang mengulur waktu tapi orang lain gitu loh. Tapi kita yang dituduh. Saya yang kedua mempermasalahkan pasal 32 dan 35. Itu sudah sering sekali dipermasalahkan karena 32 dan 35 itu tidak nyambung dengan apa yang dilakukan Pak Roy Suryo dan apalagi Dr. Tifa. Dr. Tifa itu sama sekali tidak mengedit dokumen apa-apa, ya, tidak mengedit dokumen apa-apa, bahkan dia tidak pegang dokumen apa-apa. Jadi ngaco sekali itu yang bikin pasal 32 35 itu ya. Gitu. Oke. Sementara itu, Ketua Umum Militan Gibran Nusantara Andi Aswan menuding langkah pra-peradilan kedua Roy Suryo ini sengaja memanfaatkan celah pasal 163 KUHP baru untuk menunda sidang pokok di PN Jakarta Timur. Strategi ini dinilai bertujuan untuk mengintip persidangan Dr. Tifa demi mempelajari arah dakwaan, alat bukti, dan mengantisipasi pertanyaan jaksa sebelum Roy Suryo sendiri disidang. Itu diajukan yang namanya pra-peradilan, kemudian ditolak, jalan tol langsung masuk di pokok perkara. Berarti maksudnya takut? Ya takut lah, pertama saya katakan itu adalah takut ya. Karena mereka mencari celah dengan KUHP baru. Ya, strateginya begini, ya. Ketika Tifa tidak mengajukan yang namanya RJ, itu kan langsung ke pokok perkara. Sedangkan Roy Suryo mengajukan itu karena dia ingin mengintip apa sih yang akan dipertanyakan oleh JPU kepada terdakwa. Kemungkinan kalau itu tidak bisa dijawab oleh terdakwa ataupun dari penasihat hukum, ini akan dia tambah sulap. Sebelumnya, Roy Suryo kembali mendaftarkan gugatan pra-peradilan kedua di PN Jakarta Selatan soal penetapannya sebagai tersangka kasus fitnah ijazah Jokowi pada 7 November 2025 lalu. Roy mempertanyakan alasan pemakaian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE oleh penyidik dan jaksa dalam perkara tersebut. Pra-peradilan yang kedua yang nanti akan mempertanyakan ya tentang bagaimana penetapan tersangka yang menggunakan Undang-Undang ITE. Yang sekarang terjadi siapa? Pengupload data elektroniknya saja tidak disentuh sama sekali, namanya Dian Sandi Utama. Itu harus kena dulu, karena dia jelas betul melanggar pasal 32, melakukan transformasi, ya, mentransmisikan. Itu adalah teknologi ELA yang saya pakai, ya. Kemudian itu adalah error level assistance yang kemudian dibacakan di sidangnya Dr. Tifa. Itu adalah hasil uji dari alat yang membaca sesuatu dan ini tidak mengubah sama sekali objek pokoknya. Ijazah Jokowi apa berubah? Tetap palsu, ya. Nggak ada yang berubah. Sidang perdana gugatan pra-peradilan kedua Roy Suryo dijadwalkan berlangsung pada Jumat 10 Juli mendatang. Tercatat, sejumlah pihak menjadi termohon dan turut termohon. Di antaranya Kapolda Metro Jaya, Direskrimum Polda Metro Jaya, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hingga Kejaksaan Tinggi Jakarta. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, operasi tangkap tangan KPK terhadap Bupati Kuantan Singingi
Suhardiman Ambi menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni usai mengungkap pemberian amplop. Meski Menhut telah mengembalikan amplop itu, KPK akan menyelidiki ada tidaknya tindak pidana. Selengkapnya usai jeda dalam segmen Catatan Kompas TV. Saudara Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka-bukaan soal amplop dari Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi yang terjerat dalam kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Selengkapnya akan dibawakan oleh rekan Cindy Permadi. Silakan Cindy. Ya Yasir, terima kasih. Saudara, KPK menegaskan bahwa sebagai penyelenggara negara, Raja Juli seharusnya melaporkan temuan amplop. Dan mengenai pengembalian amplop, tidak serta-merta menghapus unsur pidana dan penyidik membuka peluang untuk memeriksa Raja Juli guna mendalami konstruksi perkara. Dan inilah catatan Kompas TV, misteri amplop di ruangan Menhut Raja Juli. Amplopnya sudah dikembalikan tanggal 12 Juni, 17 hari sebelum OTT terjadi. Dan kedua, tidak ada sejengkal kawasan hutan pun yang saya otorisasi dikeluarkan di Kuantan Singingi. Operasi tangkap tangan terhadap Bupati Kuantan Singingi, Suhardiman Ambi, yang awalnya merupakan perkara dugaan suap dalam pengisian jabatan sekretaris daerah, meluas ke perkara lain. KPK menemukan dugaan tindak pidana lain yang berkaitan dengan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni membantah terlibat dalam dugaan kasus korupsi yang menjerat Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing, Suhardiman Ambi, yang menegaskan sudah mengembalikan amplop dari Suhardiman tanpa sekalipun mengetahui isinya dan merasa tidak memiliki hak atas amplop itu. Menhut mengaku mengembalikan amplop melalui ajudannya pada 12 Juni 2026 atau 17 hari sebelum Suhardiman Ambi ditangkap KPK dalam kasus dugaan gratifikasi pelepasan kawasan hutan di Kuantan Singingi. Menhut Raja Juli mengaku tidak pernah menerbitkan surat maupun keputusan yang mengubah status kawasan hutan menjadi area penggunaan lain di wilayah Kuantan Singingi. Jadi tanggal 12, teman-teman semua, Jumat, hari Jumat tanggal 12, sekitar 17 hari sebelum terjadi OTT, ajudan saya sudah mengembalikan amplop putih kepada Bupati Kuantan Singingi. Ada tanda terimanya, ada fotonya. Jadi tidak ada sejengkal kawasan hutan pun ya di Kuantan Singingi yang dalam otoritas saya keluarkan menjadi non kawasan hutan atau APL. Jadi sekali lagi kembali kepada apa yang saya sampaikan tadi, teman-teman semua, saya memiliki komitmen ya untuk memberantas korupsi, akan bekerja sama, akan kooperatif dengan KPK. KPK masih menyelidiki soal amplop Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. KPK menyatakan mengembalikan amplop yang ditinggalkan Bupati Kuantan Singingi tidak serta-merta menghapus pidana seseorang, serta membuka peluang memanggil Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni soal amplop yang dibawa Bupati Suhardiman saat pertemuan, serta mendalami isi pertemuan antara Bupati dengan Kementerian Kehutanan terkait pengurusan rekomendasi pelepasan kawasan hutan. Oh iya, pengembalian kan tidak menghapus pidana ya, tetapi sejauh mana pengembalian itu menjadi fakta yang memang tadi dikonstruksi awalnya bahwa Bupati mengurus rekomendasi ke kementerian, ya itu menjadi nanti akan didalami oleh tim penyidik. Jadi Bupati memang ada pertemuan-pertemuan ke Kementerian Kehutanan untuk tadi ada pengurusan terkait rekomendasi pelepasan HPT. Jadi memang untuk isi pertemuannya dan tadi ada amplop atau tidak itu yang akan didalami oleh penyidik nantinya. Pakar hukum pidana Hibnu Nugroho menilai pengakuan Menteri Kehutanan Raja Juli sebagai informasi awal yang harus diselidiki ada tidaknya tindak pidana. Menurut saya sebagai informasi awal, sebagai bukti awal yang ada dugaan suatu peristiwa sebelumnya.
Karena nggak mungkin tadi katakan ujuk-ujuk memberikan, pasti ada suatu peristiwa sebelumnya. Justru itu menjadikan sebagai petunjuk. Bisa juga menjadi nanti meringankan, tapi paling tidak sebagai bukti awal untuk mengungkap atas kasus-kasus sebelumnya atau atas suatu peristiwa-peristiwa sebelumnya, sehingga menjadikan terang bahwa ada suatu tindak pidana dan siap untuk dilakukan suatu pemeriksaan lebih lanjut. KPK menyoroti soal kewenangan melepas kawasan hutan berada di Kemenhut, sehingga KPK akan mendalami pertemuan antara Suhardiman dan Raja Juli pada 2 Juni 2026 sebagai bagian dari proses penyidikan. Tim Liputan Kompas TV. Operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Riau menyeret nama Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Bupati Suhardiman Ambi sempat bertemu Raja Juli di kantor Kementerian Kehutanan tanggal 2 Juni lalu. Kontroversi pun merebak karena dalam pertemuan Suhardiman meninggalkan amplop yang ditutup map. Raja Juli mengaku tidak membuka dan langsung meminta ajudan mengembalikannya. Pengembalian dilakukan langsung kepada Bupati tanggal 12 Juni di kantor Polres Kuansing. Polemik pun langsung muncul. Mengapa Raja Juli mengembalikan amplop kepada Bupati Kuansing? Mengapa tidak melaporkannya kepada KPK sebagai upaya pemberian gratifikasi? Bahkan timbul kecurigaan operasi tangkap tangan Bupati Kuansing sudah bocor. Aturan pengembalian gratifikasi yang diterima penyelenggara negara sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Artinya, gratifikasi yang diterima penyelenggara negara dilaporkan ke KPK, bukan dikembalikan kepada pemberi. Raja Juli bilang pertemuannya dengan Bupati Kuansing adalah audiensi terbuka. Menteri Kelahiran Pekanbaru Riau itu mengatakan tidak pernah memberikan konsensi hutan kepada Bupati Kuansing dan siap bekerja sama dengan KPK. KPK menyatakan pengembalian amplop yang dilakukan Raja Juli tidak serta-merta menghapus tindak pidana. KPK sedang menyelidiki apakah pemberian amplop terkait dengan pengurusan izin atau konsensi kawasan hutan atau kesepakatan lain. Tidak tertutup kemungkinan KPK juga akan memeriksa Raja Juli Antoni. Sejauh ini, menurut pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein, ditemukan adanya fakta pengumpulan uang dari Koperasi Unit Desa di Kabupaten Kuansing untuk mengurus izin pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Selain menyelidiki dugaan pemberian izin kawasan HPT, KPK juga harus mendalami mengapa Menteri Kehutanan tidak melapor telah menerima gratifikasi sebagai yang telah diamanatkan dalam undang-undang. Janggal rasanya jika seorang menteri tidak memahami perintah undang-undang, apalagi terkait dengan dugaan korupsi. Saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita. Presiden Prabowo Subianto sudah menegaskan komitmennya memberantas korupsi. Presiden bilang tidak ada pejabat kebal hukum dan meminta menteri-menterinya membersihkan diri sebelum dibersihkan. Rasanya tidak perlu ada keraguan bagi KPK untuk mengungkap kasus dugaan pemberian gratifikasi atau amplop Bupati Kuansing kepada Menhut Raja Juli Antoni. Pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, Ini saat yang tepat bagi KPK membuktikan apakah masih punya nyali dan jadi tumpuan pemberantasan korupsi di negeri ini. Demikian catatan Kompas TV. Sampai jumpa pekan depan.
PDI Perjuangan meminta Presiden ke-7 RI Joko Widodo berpikir ulang ke NTT karena masih punya masalah dengan keabsahan ijazah. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi. Saudara Ketua DPP PDI Perjuangan yang juga anggota DPR Dapil NTT 1, Andreas Hugo Parera mengomentari rencana Presiden ke-7 RI, Joko Widodo, yang melakukan safari politik ke NTT. Andreas Hugo Parera mengatakan, masyarakat NTT sangat menghargai pendidikan. Oleh karena itu, kalau Jokowi masih punya masalah dengan ijazah, akan jadi contoh yang kurang baik bagi warga NTT. Ia meminta Jokowi berpikir ulang ke NTT karena masih punya masalah dengan keabsahan ijazah. Ya, kalau ada pemimpin, apalagi pemimpin tertinggi di Republik ini dengan persoalan, dengan hal permasalahan yang berkaitan dengan keabsahan ijazah, kemudian datang ke NTT, saya kira itu hal yang kurang menjadi contoh yang baik untuk anak-anak muda, untuk orang tua, untuk kebanyakan masyarakat NTT. Untuk itu saya kira berpikir ulanglah untuk mau ke NTT dengan catatan persoalan-persoalan yang selama ini masih menggantung. Ketua Umum Relawan Militan Gibran Nusantara, Andi Azwan menyebut, elit partai politik tidak perlu khawatir dengan rencana kunjungan Jokowi ke NTT. Andi Azwan menekankan, Jokowi bukan lagi kader PDI Perjuangan dan kunjungannya ke Lampung dan rencana ke NTT adalah bentuk kunjungan mantan presiden kepada rakyatnya. Kalau saya melihat apa yang dilakukan oleh elit-elit partai politik itu, ya saya terus terang saja paling keras yaitu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Semestinya PDIP tidak terlalu melihat bahwa ini adalah suatu ancaman. Dan juga bahwasanya Pak Jokowi bukan lagi sebagai kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Ya. Beliau bukan lagi sebagai kader partai dan juga atau petugas partai. Ya, tidak perlu ada yang dikhawatirkan. PDIP singgung soal ijazah Jokowi di tengah safari politik Jokowi yang akan berlanjut ke Nusa Tenggara Timur. Lebih lengkap kita bahas bersama analis komunikasi politik UNPAD, Kunto Adiwibowo. Mas Kunto, selamat petang. Halo, selamat petang, Mbak. Mas Kunto, sebenarnya kalau Anda bagaimana dari kacamata komunikasi politik membaca sikap PDIP yang kemudian malah nyinggung soal ijazah Jokowi saat Jokowi lagi gencar-gencarnya safari? Ya, kita harus lihat ini dalam konteks yang lebih panjang ya Mbak ya. Yang pertama memang ada perseteruan antara Jokowi dan PDIP terutama di 2024 yang ada sesumbar bahwa akan dari PSI bahwa akan mengubah kandang banteng menjadi kandang gajah gitu. Ini yang kemudian semakin mengemuka setelah awal tahun ketika Pak Jokowi juga pidato di event di PSI yang mengatakan bahwa saya akan terus berjuang dan selanjutnya. Nah, dari sini kan ada semacam upaya serangan terhadap PDI Perjuangan. Memang sebagai partai yang kecil dari PSI ini mungkin salah satu strateginya menempatkan atau menantang yang lebih besar sehingga ada drama tentang David versus Goliath, bahwa yang kecil melawan yang besar, maka yang kecil ini akan selalu diuntungkan gitu dari persepsi publik. Nah, ini tampaknya kemudian PSI terus men-taunting PDIP atau kemudian melakukan sindiran-sindiran terhadap PDIP yang kemudian juga dari PDIP sendiri sebenarnya kan dalam strategi komunikasi politik gini ada 3 ya Mbak ya, yang paling mendasar. Yang pertama acclaim atau meninggikan diri sendiri, mempromosikan diri sendiri. Yang kedua attack, menyerang lawan, dan yang ketiga defense atau bertahan. Nah,
attack-nya sudah dilakukan oleh PSI, maka yang dilakukan oleh PDI ya bertahan gitu kan, dan bertahannya kali ini dengan counter serangan gitu kan, dengan serangan lagi terhadap PSI, terutama dalam hal ini yang kemarin Pak Andreas lakukan ya serangan terhadap Jokowi sendiri, karena kan di masa kampanye ini Jokowi ingin mengkampanyekan PSI kan Mbak, dengan mentransferkan kredibilitas Jokowi kepada PSI gitu. Tapi ada dua problem mendasar di sini. Satu, Pak Jokowi sendiri bukan ketua umum PSI, walaupun dia bapak dari ketua umum PSI, tapi dia bukan siapa-siapa di PSI. Nah, kalau nggak salah ketua Dewan Pembina pun belum dilantik kan Mbak, kalau nggak salah, ataupun kalaupun sudah dilantik saya nggak tahu dan nggak disebarkan ke media massa. Ini ada problem asosiasi. Oke, orang percaya ke Jokowi, tapi kemudian Jokowi itu siapa di PSI, ya kan? Selain bapaknya Kaisang, ketua umum PSI. Yang kedua adalah tadi menghancurkan kredibilitasnya Jokowi sendiri, dan ini yang sedang dilakukan oleh PDI Perjuangan dengan isu ijazahnya Pak Jokowi. Nah, Mas Guntur, gitu. tapi apa keuntungan yang bisa didapat oleh PDIP ketika menghancurkan berarti dalam tanda kutip kredibilitas dari Pak Jokowi dengan menyinggung soal ijazah? Ya, sebenarnya dua-duanya bisa diuntungkan dalam opini publik adalah bad news is good news kan Mbak, gitu. Saling serang, selalu mendapatkan panggung, maka publik akan selalu punya asosiasi dekat dengan dua nama itu, PDI, PSI, atau bahkan Jokowi gitu kan. Nah, ini sangat diuntungkan. Selama ini kan Pak Jokowi juga selalu berkubang dengan isu ijazah ini kan, dan tampaknya diulur-ulur gitu kan, karena Pak Jokowi sendiri punya keuntungan gitu, beliau punya exposure dari isu ijazah ini, walaupun memang tidak terlalu mungkin positif ya dari sisi nilai opini publiknya gitu. Nah, kalau tetap dapat exposure tapi ada juga yang negatif, sebenarnya seberapa jauh isu soal ijazah ini akan mempengaruhi kredibilitas Jokowi ketika akan mentransfer itu ke PSI? Satu Mbak, yang jelas kali ini kan publik memang sudah terpecah. Ada publik yang memang benar-benar anti terhadap Pak Jokowi gara-gara isu ijazah. Ada publik yang tidak tidak peduli dengan soal ijazah. Ada yang publik yang memang sudah pro terhadap Pak Jokowi, ada ataupun tidak ada isu ijazah kan gitu. Jadi dari tiga ini tentu Pak Jokowi ingin menyasar yang ketiga, yang terakhir gitu kan. Siapapun yang pro dia akan diajak ke PSI gitu. Paling tidak itu akan menambah pundi-pundi suara PSI nanti, atau paling tidak itu jadi modal untuk kemudian menurut alasan kader PSI atau ketua DPP PSI kan ini untuk verifikasi faktual dulu 2027 kan gitu, walaupun PSI sudah lolos verifikasi faktual 2 kali kalau nggak salah gitu. Mas Kunto, tapi apakah ini juga akan menjadi bumerang bagi PDIP soal ijazah Jokowi, mengingat PDIP kan juga jadi partai pengusungnya Pak Jokowi ketika berkali-kali dari kepala daerah sampai presiden? Ya, ada resiko itu Mbak, ada resiko backlash, tapi kan hari ini posisinya secara politik sudah berhadapan-hadapan dan itu diambil resiko itu oleh PDI Perjuangan. Tentu kita tunggu aja. Saya yakin PDI Perjuangan juga punya banyak amunisi untuk Pak Jokowi kan, yang disiapkan untuk melawan atau menyerang balik Pak Jokowi ketika taunting dari PSI itu tetap atau terus dilakukan. Kalau saya sendiri sih lebih prefer PDIP menanggapinya dengan lebih santai dan tidak terlalu meladeni setting dari PSI untuk urusan David dan Goliath ini Mbak gitu, karena apapun kemenangan yang diraih oleh PDI, opini publik akan selalu positif ke yang kecil daripada yang besar gitu. Kalau isu ijazah Pak Jokowi ini sebenarnya akan menjadi beban tersendiri kah untuk pemilu 2029, baik itu mungkin untuk Gibran ataupun untuk PSI? Tentu Mbak, karena ini kan jadi komoditas politik ya, baik untuk lawan-lawannya Pak Jokowi maupun lawan-lawannya Mas Gibran. Ini tentu akan dikapitalisasi apapun bentuknya dan terus dipelihara sampai nanti. Di lain sisi, Pak Jokowi pun akan terus mendapatkan exposure dan susah untuk dilupakan dari publik gitu kan. Nah, ini yang jadi permasalahan sekarang dengan safari politiknya Pak Jokowi kan.
Pak Jokowi menempatkan dirinya sebagai mantan presiden yang kembali belusukan mengunjungi rakyatnya gitu kan. Tapi kan di satu sisi dia jelas-jelas menggunakan baju PSI sebagai juru kampanye dari partai politik yang sebenarnya dia nggak punya jabatan apapun di dalamnya, dan menurut saya itu yang perlu diperjelas gitu. Kalau selain dari exposure yang mungkin didapat oleh pihak-pihak yang terlibat atau menyinggung soal ijazah itu sebenarnya, Mas Kunto, tapi kalau soal PDIP, keuntungan mereka apakah akan mendapatkan keuntungan elektoral secara langsung kalau terus menyinggung ijazah Pak Jokowi ini? Tentu tidak, Mbak, gitu. Tentu tidak. Itu kan cara untuk bertahan, dan ada banyak strategi bertahan yang lain kan selain dengan counter attack. Menurut saya yang dilakukan PDI sekarang ya sifatnya counter attack sporadis, belum sistematis gitu kan. Pada akhirnya ya perlu kemudian yang menurut saya efektif adalah kemudian ya menahan Pak Jokowi ataupun kader-kader PSI di akar rumput dengan cara kader-kader PDI yang top gitu kan juga ikut turun di tempat-tempat yang sudah dikunjungi oleh Pak Jokowi, istilahnya dibasuh lagi lah Mbak gitu. Nah ini mungkin bisa jadi alternatif, tapi kan PDI mungkin punya timeline sendiri dan sudah punya jadwal sendiri terhadap kerangka kerja kampanye mereka menjelang 2029, dan tentu saja mereka akan melihat apakah ini memang berbahaya, membahayakan kandang banteng atau tidak apa yang dilakukan Pak Jokowi. Kalau ternyata enggak dari hasil survei ya mungkin PDI hanya akan menimpali pernyataan atau bahkan sesekali menyerang pernyataan ini terhadap Pak Jokowi di media gitu, dan tidak langsung ke akar rumput gitu sih Mbak. Oke, Mas Kunto, tapi dengan panjangnya kasus ijazah Pak Jokowi dari tahun lalu sampai sekarang juga masih belum selesai, ini juga akan mempengaruhi mungkin ada kejenuhan bagi publik ketika mengikuti ini. Apalagi kalau misalnya bisa jadi amunisi juga sampai 2029. Nanti dampaknya untuk konstituen atau untuk para pemilih akan seperti apa? Ya, satu hal ini kan memang isu atau komoditas politik yang agak terpolarisasi. Tadi sudah ada camp-campnya, sudah ada kelompok-kelompoknya yang jelas. Saya sih berharap isu ijazah palsu ini akan mengerucut pada perbaikan sistem pemilu, Mbak, gitu. Ya itu akan dibahas di revisi undang-undang pemilu yang entah kapan akan dilakukan oleh DPR gitu, karena sampai sekarang juga belum. Dengan munculnya isu ijazah palsu ini kan salah satu serangan terhadap legitimasi pemilu kan di Indonesia, dan ya harus diatasi dengan revisi undang-undang pemilu, termasuk memperkuat kapasitas penyelenggara pemilunya untuk screening ijazah-ijazah yang ada, dan menurut saya itu yang paling rasional, tujuan yang paling rasional. Mas Kunto, kalau misalnya memang ini kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk revisi undang-undang pemilu, apa dampaknya untuk masing-masing pihak yang terlibat dalam kasus ijazah? Masih jadi pertanyaan keabsahan ijazah Pak Jokowi ini, apa dampaknya? Ya kan tujuan masing-masing juga beda-beda ya Mbak ya. Yang pertama ada kemudian kelompok yang ingin menghukum Pak Jokowi gitu kan, dengan kalau ini ijazah terbukti palsu maka Pak Jokowi harus dihukum, dan saya pikir itu ya hak mereka sebagai warga negara. Cuman tampaknya agak susah karena di Indonesia ini kan semua presiden itu ada istilah mikul dhuwur mendem jero kan, sejak dari zaman Pak Soeharto, bahwa mantan presiden tampaknya tidak akan menjadi menjadi objek dari hukuman yang seperti kasus ijazah palsu ini. Presiden-presiden selanjutnya akan berusaha untuk mendem jero dosa-dosa presiden sebelumnya. Nah ini yang secara politik atau budaya politik di Indonesia tampaknya akan susah dilakukan. Yang kedua menurut saya juga ini bisa untuk menyerang dinastinya Pak Jokowi, termasuk putranya Pak Jokowi, Mas Gibran atau Mas Kaisang atau menantunya ketika nanti akan maju di pemilu 2029, entah menjadi kepala daerah atau bahkan RI 1 maupun RI 2. Nah komoditas ini yang menurut saya paling mungkin dilakukan untuk menembak putra-putranya Pak Jokowi gitu sih. Baik, Mas Kunto Adi Wibowo, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu Mas Kunto.
Terima kasih, sehat selalu. Kami akan kembali dengan informasi warga Iran memadati kota Teheran sejak Sabtu guna menghadiri hari pertama rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Kami lanjutkan informasi di Kompas Petang. Saya Yasir Neneama. Warga Iran memadati kota Teheran sejak Sabtu waktu setempat guna menghadiri hari pertama rangkaian upacara pemakaman pemimpin tertinggi mereka, Ayatollah Ali Khamenei. Visual udara ini, saudara, memperlihatkan ribuan warga Iran yang berkumpul. Suasana duka yang mendalam menyelimuti kerumunan pelayat yang setia bertahan hingga larut malam, saudara. Kompleks Masjid Agung Imam Khomeini Musola menjadi pusat berkumpulnya massa yang mengantre sejak malam hari sebelum gerbang dibuka pada fajar hari, saudara. Jenazah disemayamkan dekat dengan dalam peti kaca yang diselimuti bendera Iran di area Grand Musola Teheran. Pemerintah Iran membuka lebih dari 5.000 sekolah untuk menampung para pelayat yang datang dari berbagai kota. Otoritas Iran menetapkan masa berkabung nasional yang diisi dengan rangkaian prosesi pemakaman selama 6 hari berturut-turut, saudara. Rangkaian acara dimulai pada hari Sabtu hingga Senin yang berfokus di ibu kota Teheran untuk agenda persemayaman publik. Pelaksanaan sholat jenazah serta arak-arakan akbar di lapangan Azadi. Selanjutnya pada hari Selasa jenazah mendiang Ayatollah Ali Khamenei akan dibawa menuju ke kota suci Qom. Lalu pada hari Rabu, peti dijadwalkan akan diterbangkan ke negara tetangga Irak. Seluruh rangkaian prosesi panjang ini akan diakhiri pada hari Kamis dengan upacara pemakaman akhir secara resmi di kompleks makam Imam Reza yang berada di kota kelahiran mendiang Ayatollah Ali Khamenei. Warga Iran menyerukan pembalasan atas gugurnya Ayatollah Ali Khamenei, saudara. Seruan itu disampaikan saat upacara pemakaman Ayatollah Ali Khamenei yang ditujukan bagi publik di beberapa kota di Iran. Bendera merah, yaitu bendera balas dendam, juga dikibarkan di atas kubah Masjid Jamkaran di Qom. Cuplikan arsip video pidato Khamenei juga sebelumnya telah disertakan, saudara, di mana warga juga menekankan penolakan Iran untuk tunduk pada tekanan dan mengatakan bahwa kehadiran AS dan beberapa negara Eropa adalah akar penyebab dari krisis dan juga konflik yang terjadi. Saudara, Pakistan akan menjadi tuan rumah negosiasi selanjutnya antara Amerika Serikat dan Iran pada 11 Juli mendatang. Mengutip dari sumber yang tidak disebutkan namanya, laporan media Al Arabiya mengatakan putaran selanjutnya akan fokus pada sanksi AS terhadap Iran, aset Iran yang dibekukan, dan soal nuklir Iran. Tingkat perwakilan delegasi Iran akan diputuskan setelah pemakaman mendiang pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Sementara itu, saudara, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim telah menghancurkan Iran saat berpidato di Gunung Rushmore pada Sabtu waktu setempat. Dalam peringatan 250 tahun kemerdekaan Amerika Serikat tersebut, Trump bilang, "Karena kami baik, kami beri Iran libur seminggu." Merujuk pada rangkaian pemakaman Ali Khamenei yang tengah berlangsung, saudara. Trump mengisyaratkan negosiasi pembicaraan damai dengan Teheran akan berlanjut usai masa berkabung. Sementara para pejabat Iran terus memperingatkan AS untuk tidak melanjutkan serangan. We beat Venezuela in one day and we knocked the hell out of Iran. They're dying to settle. They want to settle so badly. We gave them a week off for a funeral because we're nice. It's true. For 250 years, the entire world has looked to our country and been inspired by the leaps of progress, feats of strength, and acts of selflessness, faith, and hope that could only have happened right here.
Saudara, Teheran memanfaatkan momentum pemakaman pemimpin tertinggi mereka bukan sekedar untuk berduka, melainkan sebagai panggung unjuk kekuatan demi menunjukkan bahwa institusi negara mereka tidak goyah. Di sisi lain, Trump mengumumkan untuk tidak menyerang Iran selama seminggu. Kita bahas eskalasi kedua negara ini bersama dengan peneliti Asia Middle East Center, Bang Pizarro Ghazali, dan juga peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence, Mbak Fauzia G. Cempaka Timur. Selamat petang semuanya. Selamat petang, Mas Yasser. Saya ke Bang Pizarro sendiri. Apa pesan simbolis yang Anda lihat yang ingin disampaikan oleh Iran dari rangkaian pemakaman yang dilakukan? Iya, sangat jelas ya Yasser, kalau kita lihat ada sekitar 15-20 juta warga Iran turun bersama-sama mengarak peti dari Khamenei untuk kemudian dia diarak ke berbagai negara. Ini menunjukkan bahwa pertama Iran ialah bangsa yang besar. Mereka ialah bangsa yang punya peradaban besar dan ini ingin menunjukkan bahwa mereka tidak takut, tidak mundur walaupun masih terus ada ancaman dari Amerika Serikat. Dan ini kan menariknya Yasser, ini kan diarak tidak hanya ke Teheran, nanti ke Najaf ya, kemudian nanti juga Irak. Ini juga sebagian pesan dari Iran bahwa mereka memiliki konsolidasi kawasan yang begitu sangat kuat kayak gitu. Karena kenapa dia nanti ke Irak? Karena kita mengetahui Irak itu juga basis Syiah. Nanti itu di sana tuh ada Najaf gitu ya. Kemudian juga nanti dibawa ke Mashhad, ke Qom. Jadi Iran ingin memberikan pesan kepada dunia internasional bahwa mereka memiliki aliansi kawasan yang solid untuk mendukung mereka. Bahkan kalau kita lihat ya, sekarang ada anak-anaknya Ali Khamenei itu turun gitu ya. Padahal kan mereka sebenarnya udah dikasih arahan untuk tidak turun karena khawatir akan dibunuh seperti itu ya. Ini juga pesan bahwa mereka tuh tidak takut menghadapi ancaman dari Amerika walaupun itu ancaman kematian sekalipun seperti itu. Dan kemudian juga ini juga sangat menarik, ada juga kemudian juga ini juga sangat menarik Mas Yasser. Ini kita lihat masih sedikit kepala negara yang hadir pada level kepala negara ya. Kalau yang kita lihat cuma Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, nanti ada Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, ada sekitar 4 negara. Ini juga bisa menunjukkan bahwa memang ada tekanan Amerika Serikat bagi kepala-kepala negara untuk tidak hadir secara langsung di dalam proses pemakaman dari Khamenei ini seperti itu. Jadi saya lihat ini juga ada tarik ulur antara Iran dan Amerika Serikat dan Amerika coba menahan negara-negara internasional untuk tidak datang mengirim kepala negaranya memberikan prosesi pemakaman. Yang jelas pesannya jelas ya, menunjukkan bahwa sebenarnya kekuatan Iran masih solid begitu. Kalau Mbak Cempaka sendiri melihatnya seperti apa? Jika kita kaitkan dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump bahwa tidak akan menyerang Iran selama seminggu. Tentu yang kita harus lihat secara menarik adalah Mas bahwa sejak ditandatanganinya perjanjian di Bergenstock begitu ya, sebenarnya Iran ini memiliki kebebasan untuk memilih hari begitu ya untuk memakamkan. Tapi tentu kita tahu bahwa Iran juga sering atau terkenal dengan melihat bagaimana narasi ini penting untuk dimiliki. Yang pertama adalah kita hari ini berdekatan atau bertepatan dengan hari kemerdekaan Amerika Serikat ke yang 250, begitu ke 250 yaitu tanggal 4th of July. Nah, ini menurut saya adalah ada simbolisme tanggal yang ingin juga ditunjukkan oleh Iran begitu, yang menunjukkan bagaimana sementara Amerika Serikat ini merayakan ulang tahun negaranya, kemerdekaannya ke 250 begitu, tapi Iran ini membuka justru pemakaman pemimpinnya yang dibunuh Amerika Serikat dan bahkan menyebutnya sebagai awal kemenangan. Dan ini menurut saya sebenarnya simbolisme yang cukup jelas ketika kita melihat bagaimana pemilihan hari-hari Muharram yang sebenarnya tentu tidak harus 4 Juli begitu ya, tetapi dipilih tanggal 4 Juli untuk tentu saja menjadi simbolisme tanggal yang merupakan narasi yang penting dalam kemenangan Iran dalam konteks perang antara Amerika Serikat, Iran, dan Israel, Mas Yasser. Kalau kita kaitkan dengan nanti kan akan kita berharap memang nanti akan ada negosiasi begitu yang akan dilakukan yang berlokasi di Pakistan. Kalau Bang Pizarro sendiri melihatnya arah dari eskalasi kedua negara ini akan seperti apa? Kita nggak bisa sangat optimis Mas Yasser ya bahwa eskalasi ini akan menurun gitu. Karena kalau kita lihat masih ada ancaman dilakukan dari Amerika Serikat. Trump aja bilang gitu, saya kalau bisa pun bisa tuh lenyapkan semua pelayat yang hadir gitu. Tapi kami tidak mau. Artinya kan apa? Ini belum juga ada kepastian, keamanan dan perdamaian di sini. Menurut saya pola ke depan dalam diplomasi itu akan seperti talk and fight Mas Yasser ya. Mereka berbicara, mereka bernegosiasi, tapi serangan masih terus berlangsung gitu. Walaupun arahnya eskalasinya tidak begitu besar gitu. Karena kalau kita melihat ini masih tarik ulur di antara mereka. Masalah aset, masalah uranium, masalah nuklir, dan juga masalah hubungan dengan Hizbullah. Walaupun nanti akan diadakan di Pakistan, saya tidak begitu yakin akan ada kesepakatan yang sangat besar. Jadi masih sangat lambat, ada tarik ulur antara Iran dan Amerika Serikat untuk kemudian memberikan bargaining power masing-masing gitu. Walaupun kita sudah melihat ada sebuah inisiatif dari Pakistan yang luar biasa ya untuk kemudian bahwa mereka kembali ke meja perundingan. Begitu ya, Sir.
Kalau kita lihat Trump mengisyaratkan bahwa negosiasi pembicaraan damai ini akan berlanjut usai masa berkabung. Ini ada beberapa hari yang tentu disiapkan oleh kedua negara untuk melakukan negosiasi itu. Poin-poin negosiasi ini menurut Anda, Mbak Fauzia, akan ada perubahan atau masih seperti sama seperti yang sebelumnya? Tentu saya melihat bahwa saat ini ada dua hal yang perlu kita lihat bahwa sudah disepakati dan dua hal pula yang belum disepakati, Mas. Yang pertama adalah terkait dengan sudah adanya saluran komunikasi formal untuk mencegah miskomunikasi di Hormuz yang sudah ada. Nah, yang kedua adalah bagaimana sudah ada kesepakatan untuk pelepasan sebagian aset beku milik Iran yang untuk pembelian kebutuhan pokok yang diatur melalui Bank Sentral Qatar. Nah, ini dua hal yang menurut saya sebenarnya bisa menjadi uluran begitu ya. Dalam konteks ini negosiasi bisa dapat tercapai. Namun ada dua hal juga menurut saya yang menjadi hal yang dapat beku begitu, bahkan justru menjadi poin penarik dalam konteks yang eskalasi lebih tinggi lagi, yaitu yang pertama adalah bagaimana Iran ini saat ini belum menyetujui atau menyepakati terkait dengan negosiasi terkait dengan klaim tol Hormuz atau Selat Hormuz ini sendiri. Begitu. Jadi masih kita bahkan beberapa perusahaan asuransi maritim masih mengklasifikasikan Selat Hormuz sebagai warlike operation area. Artinya adalah area yang digunakan untuk berperang begitu. Jadi masih sangat tinggi poin-poin eskalasinya, Mas Yasser. Oke, kalau dari Bang Pizarro sendiri membaca bagaimana? Karena kalau kita lihat Trump sendiri omongannya selalu berubah-ubah. Bahasa sederhananya nggak bisa dipegang lah omongan Trump ini. Apakah dalam waktu seminggu untuk memberikan tidak menyerang Iran ini betul-betul akan direalisasikan? Atau mungkin menurut Anda akan ada kejutan-kejutan selama masa itu? Ya, menurut saya kita dalam seminggu ini belum benar-benar pasti apakah akan terjadi upaya dialog ya, Mas Yasser. Karena gini, Israel sendiri mengancam ini akan membunuh tokoh-tokoh Iran yang hadir di dalam prosesi pemakaman gitu ya. Artinya apa? Bukan tidak mungkin, itu bisa dilakukan gitu. Dan targetnya itu kan kayak misalkan kepala parlemen Iran, Galibaf, kepala RGC, misalkan Ahmad Fahidi gitu. Kalau kemudian ini dilakukan oleh Israel, ini bukan tidak mungkin, itu kemudian mengubah arah negosiasi lagi gitu. Bukan tidak mungkin Iran menarik diri dari kesepakatan ini, dan kemudian bisa menjadi deeskalasi lebih besar. Apalagi kalau kita lihat, Israel itu belum benar-benar bisa dikendalikan oleh Amerika Serikat. Kedua, polanya pola Felsweg, Mas Yasser. Bukan tidak mungkin, misalkan ISIS gitu ya, disusupin gitu untuk melakukan pembunuhan terhadap tokoh-tokoh Iran, mungkin ini tidak membunuh banyak pelayat gitu, tetapi ada tokoh-tokoh yang presisi akan ditargetkan oleh Amerika Serikat dengan Israel gitu. Karena Israel sendiri sudah mengatakan kami menargetkan Abbas Araghchi untuk dibunuh, misalkan tim dari Kementerian Luar Negerinya seperti itu. Ya, ini yang menurut saya perlu dipastikan bahwa memang dalam sepekan ini ketika ada arak-arakan ini memang tidak akan terjadi eskalasi. Kalau kemudian Israel melakukan serangan atau ada operasi false flag yang dilakukan oleh Amerika Serikat, bukan tidak mungkin eskalasi menjadi lebih besar. Karena IRGC sendiri sudah mengatakan kami akan lihat, Mas Yasser, itu kan dikerek tuh bendera berwarna merah ya. Iya, betul. Itu artinya apa? Tanda balas dendam ya. Ada balas dendam, ada penutusan pembalasan dendam gitu. Artinya apa? Masyarakat Iran sendiri juga belum benar-benar lukanya itu belum benar-benar terobati gitu. Dia masih menuntut pembalasan atas kematian Ali Khamenei. Apakah ini juga bisa dikaitkan dengan kalau kita lihat informasinya kan memang Mujtaba sendiri tidak hadir di rangkaian acara ini meskipun 3 anaknya ini hadir. Anda membacanya seperti apa, Mbak Fauzia? Betul, Mas. Menurut saya ini sebenarnya ketidakhadiran Mojtaba Khamenei ini sebenarnya hal yang cukup penting begitu ya bagi komando Iran sendiri begitu ya, karena ketidakhadiran Mojtaba Khamenei ini sudah hampir lebih dari 127 hari tidak hadir di depan umum begitu, dan ini tentu menimbulkan pertanyaan serius tentang rantai komando di Iran sendiri begitu. Bahkan salah satu peringatan keras yang diberikan ini terkait dengan miskalkulasi yang tadi dijelaskan oleh Bang Pizarro ini adalah karena memang salah satu statement yang keluar adalah bahwa tidak hadirnya Mojtaba Khamenei, dan tentu dalam konteks Syiah sendiri, ketidakhadiran anak tertua ketika pemakaman ini cukup merupakan simbolisme narasi yang serius, Mas Yasser. Oke, terakhir ke Bang Pizarro, Anda melihatnya akan seperti apa eskalasi kedua negara dalam masa berkabung hingga pemakaman yang nantinya akan dilakukan terhadap Ali Khamenei ini? Pertama, Iran pasti akan siaga 1, Mas Yasser. Ya, mereka akan mengantisipasi jika memang ada potensi serangan, dan saya yakin itu memang ada. Tidak mungkin IRGC mengatakan kami akan melakukan pembalasan lebih keras jika kemudian Amerika dan Israel melakukan serangan. Mereka ngomong kan nggak di ruang hampa, pasti dia udah intelijen ya, udah memprediksi akan ada serangan ini. Kedua, kalaupun masuk kepada negosiasi masih boleh gini.
bernegosiasi, berdiplomasi, tetapi di lapangan eskalasi masih terus ada gitu. Karena Donald Trump sendiri, saya yakin ya, dia mungkin menunda serangan menjelang pemilu, tapi setelah pemilu diserang lagi itu. Seperti itu. Makanya kan IRGC mengatakan kami sedang reloading kemampuan militer untuk kemudian bukan tidak mungkin melakukan eskalasi perang lebih besar jika Amerika Serikat dan Israel itu melanggar kesepakatan gencatan senjata. Jadi kita masih tetap ngeri-ngeri sedap, Mas Yasir ya, melihat situasi ke depan gitu, walaupun ada negosiasi yang dilakukan oleh Pakistan. Tapi kita berharap ya negosiasi tetap berlangsung sehingga konflik yang terjadi di Timur Tengah bisa meredam begitu. Terima kasih Bang Bizarro, terima kasih Mbak Fauzia telah berbagi perspektifnya di Kompas Petang. Salam sehat semuanya. Terima kasih Mas Yasir, Mbak Maka. Usai jeda saudara, Kompas Petang akan hadir dengan informasi pelatih Brasil Carlo Ancelotti menegaskan timnya tidak akan menyiapkan strategi khusus untuk meredam Erling Haaland. Ancelotti menegaskan Brasil akan fokus menghadapi permainan tim secara keseluruhan, bukan hanya satu pemain. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. 1 dari 3 polisi yang hilang saat operasi penggerbekan terduga bandar sabu di Tumbang, Kalemei, Katingan, Kalimantan Tengah ditemukan meninggal dunia di Sungai Katingan pada Minggu 5 Juli. 3 polisi gugur dalam peristiwa ini. Akibat bentrok polisi dan keluarga terduga bandar sabu saat operasi penangkapan, 3 polisi yang berupaya menyelamatkan diri sempat dinyatakan hilang. Ketiganya sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Ketiga polisi yang gugur ditemukan di 3 tempat yang berbeda. Aibtu Yudi Perdana Putra ditemukan tidak jauh dari tempat kejadian perkara. Sementara itu Bribtu Nopandri Ramadana serta Aibtu Sumarianto ditemukan di aliran Sungai Katingan. Polisi masih memburu terduga pelaku penyerangan serta bandar sabu yang kabur saat ditangkap. Pada hari Minggu 5 Juli 2026 pukul jam 9.45 waktu Indonesia Barat, tim SAR gabungan berhasil menemukan korban terakhir atas nama Sumarianto dalam kondisi meninggal dunia sejauh 8 km ke arah hilir dari lokasi kejadian. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Rumah Sakit Bayangkara, Palangkaraya untuk penanganan lebih lanjut. Dengan ditemukannya seluruh korban, yaitu Sumarianto dan Nopandri dalam kondisi meninggal dunia, maka pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat dilaksanakan debriefing dan operasi SAR dinyatakan selesai. Saudara, 2 perempuan buronan kasus dugaan penggelapan dana perusahaan sebesar 7,2 miliar rupiah akhirnya ditangkap. Kedua pelaku dibekuk di Cianjur dan Kota Tangerang setelah melarikan diri hampir setahun. Perempuan berinisial ADM ini diringkus petugas unit 3 Satreskrim Bareskrim Polri di kawasan perumahan di Cianjur, Jawa Barat. Saat diperiksa, ADM membeberkan tempat persembunyian terduga pelaku berinisial JAP di kawasan Tangerang. Petugas pun langsung menangkap JAP saat berada di rumahnya. Kedua terduga pelaku beraksi dengan modus membuat proposal peluncuran produk fiktif yang merugikan perusahaan tempat mereka bekerja hingga 7,2 miliar rupiah. Keduanya dinyatakan buron sejak hampir setahun lalu. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Kompas Petang edisi kali ini, Saudara. Saya Yasir Neneama. Saya Cindy Permadi. Terima kasih. Sampai jumpa.